Kita mulai aja ya. Selamat siang para mahasiswa PDI dan BI kelas LA 72. Kita lanjutkan ya dengan membahas soal latihan tadi. Jadi diketahui matrik A-nya 2x2, 41, min 30. Tentukan nilai eigen dan vektor eigen padanannya atau yang bersesuaian dari matrik A. Yang kedua, tentukan state transition matrix atau matrik transisi keadaan E pangkat AT untuk matrik A. Jadi matrik karena matrik A-nya 2x2, I-nya I2 ya. I2 itu adalah 10, 01 ya. 1001. Nah, ini matrik A 41 min 30. Jadi lambda kali 1 lambda, lambda kali 00, lambda kali 00 kali lambda kali 1 lambda. Nah, ini kita kurangi. Lambda kurang 4, lambda min 4. 0 kurang 1 min 1. 0 kurang min 3 jadi plus 3. 0 kurang lambda. Lambda kurang 0, 0 ya. Lambda kurang 0, 0. Lambda kurang 0, lambda. Sorry. Lambda kurang 0, lambda. Jadi ini adalah matrik lambda I kurang A. Persamaan eigen, determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Nah, kita masukkan determinan dari lambda min 4, min 1, 3, lambda. Ini sama dengan 0. Determinan 2x2 adalah AC kali diagonal utama. Ini, sorry. AC kali diagonal utama. Ini. Dikurang AC kali diagonal yang lain. Ya. Sehingga terjadi lambda kali lambda min 4 dikurangi min 1 diagonal yang lain ya. Kali plus 3. Sama dengan 0. Lambda kali lambda kuadrat. Lambda kali min 4, min 4 lambda, min kali min plus 1 kali 3. Sama dengan 0. Dan ini kita faktorkan. Jumlahnya sama dengan min 4. AC kalinya adalah ujung kali ujung. AC kalinya 1 kali 3, 3. Sehingga uraian ini adalah jumlahnya min 4. AC kalinya 3. 3 itu kan 3 kali 1. Tapi kalau 3 tambah 1, 4. Padahal ini min. Ya. 3 kali 1 tadi kan. Karena jumlahnya min, jadi ini min 3 dengan min 1. Benar nggak? Min 3 kali min 1 adalah plus 3. Cocok? Ya. Jadi ini. Sehingga kita peroleh, ini penguraiannya lambda min 3 dan min 1. Ya. Min 3 dan min 1. Jadi ini boleh terbalik ya. Atau min 1, min 3 boleh nggak? Kalau kita mau balik ya sama. Ini boleh terbalik ya. Artinya bisa min 3, min 1 atau min 1, min 3. Boleh ya. Kalau mau kecil dulu ya ini min 1, min 3. Boleh terbalik. Ingat. Kemudian sehingga masing-masing 0. Lambda kurang 1 sama dengan 0. Lambda 2 ya. Lambda kurang 3 sama dengan 0. Sehingga lambda pertama adalah 1. Lambda kedua adalah plus 3. Ini yang disebut nilai-nilai eigennya. Ya. Nilai-nilai eigen. Paham ke sini ya? Ini persis sama yang tadi juga ya.
Nah, setelah dapat ini, barulah kita mau menentukan apa? Misalkan vector again ya. Ya. Oke. Kita misalkan vector again. Karena A 2 kali 2, maka vektor eigennya adalah X1, X2 dalam kurung siku atau kurung biasa. Ya, dalam kurung siku atau biasa boleh. Nah, ingat vektor eigen ini tidak boleh sama dengan vektor 0 ya. Ingat, kalau sama dengan vektor 0 agak salah ya. Jadi ini vektor eigennya. Nah, terdapat itu kita menentukan ruang eigen ya. Ruang eigen gunanya atau fungsinya untuk mencari nilai eigen, mencari vektor eigen setelah nilai eigennya diketahui. Ini ruang eigen. Ruang eigen adalah lambda I kurang A kali vektor eigen X sama dengan vektor 0. Nah, kita salin yang tadi, vektor eigennya lambda I kurang A-nya adalah lambda kurang 4, gitu ya. Terus min 1. Terus ini 3, lambda. Kira lambda I kurang A dikali vektor eigen X, yaitu X1, X2. Sama dengan matriks kolom 0. Ya. Jadi yang apa Anda kerjakan? Tadi nilai gennya berapa tadi? Sudah Anda cocokkan? Halo? 1 dan 3 atau 3 dan 1. Bisa 1 dan 3 atau 3 dan 1. Boleh terbalik ya? Boleh terbalik. Nah, setelah dapat, kita mau cari vektor eigennya. Misalkan vektor eigennya tadi, vektor X sama dengan matriks kolom X1, X2, di mana vektor eigen tidak boleh sama dengan vektor 0 ya. Ruang eigen gunanya adalah untuk mencari vektor eigen. Halo? Yang tadi? Sebelumnya ini tadi kan? Oke. Cocok ya? Vektor eigennya 1, 3 atau 3 dan 1 boleh. Nah, sekarang kita masukkanlah untuk lambda berapa? Untuk nilai eigennya sama dengan berapa tadi? Yang pertama ini boleh 1 dulu baru 3 atau 3 dulu baru 1 ya. Ini boleh terbalik ya. Ingat sekali ini. Jadi ini untuk yang sama dengan 3 ya. Untuk lambda sama dengan 3 kita masukkan jadi apa nih? Oke. Dari sini aja ya. Untuk nilai eigen sama dengan 3. Dapat saja. Maka ini sama dengan apa? Ini masih di record ya. Recording ya. Tuh. Oke. Ini terbalik. Kita masukkan lambdanya kita ganti jadi 3 dikurang 4 dikali min 1. Sini min 1 bukan dikali. 3 dan lambdanya adalah 3. Ya kan? Sehingga ini hasilnya dikali vektor eigen X1, X2 sama dengan matriks kolom 0. Ini 3 kurang 4 adalah min 1, min 1, 3, 3. Dikali vektor eigennya X1, X2 sama dengan matriks kolom 0. Kita kalikan baris pertama kali kolom pertama. Sorry. Baris pertama dikali kolom pertama. Ya enggak? Baris pertama pada matriks pertama dikali kolom pertama pada matriks kedua. Sehingga ini hasilnya
min 1 kali X1 adalah min X1. Min 1 kali X2 min X2. Ini kan boleh langsung ya, sama dengan 0. Boleh. Baris kedua kali kolom pertama. Pas ini. 3. Yang pertama kali pertama. 3 kali X1. 3X1. Ditambah 3 kali X2. Plus 3X2. Sama dengan 0. Nah, supaya yang baris pertama ini jadi plus, dikali min 1 enggak? Dikali min 1. Yang bawah dibagi 3. Enak. Dikali sepertiga. Dikali sepertiga atau dibagi 3. Sama enggak? Ini kali min 1 jadi apa? Plus S1 tambah S2. Yang ini dibagi 3. S1 tambah S2 juga. Sama ya. Sehingga ini terjadi X1 tambah X2 sama dengan 0. Yang bawahnya juga ini kali min 1. Sekarang dibagi 3. Ya, yang bawahnya 3x1 tambah 3x2 sama dengan 0 dibagi 3. X1 tambah X2 juga sama dengan 0. Jadi ini karena sama boleh tinggal ambil satu aja. Nah. X1 tambah X2 sama dengan 0. Nah di sini bisa ada dua kemungkinan. Apakah X1 sama dengan min X2? Apakah X2 sama dengan min X1? Enak. Ada dua kemungkinan. Misalnya Anda ambil X2 adalah ada ini 1 dulu atau 3 dulu? Oh. Tadi apa ya? Sorry. Tadi 1 dulu ya. Saya salah ya. 1 dulu. 1 dulu ya. Kalau 1 dulu tadi jadinya apa sini? 1 kurang 4 ya. Sini, maaf. Kalau 1 dulu ini adalah 1 dulu ya. 1. Ya. Kalau ini 1 duluan tadi. Jadi ini 1, sini 1. Ini lambda 1. Sehingga hasilnya sini adalah apa? Ya. Ya tadi enggak salah sih sebetulnya. Cuma saya mau nyamakan aja. Jadi ini hasilnya berapa sini? 1 kurang 4 adalah min 3. 1 kurang 4 adalah min 3. 1 ini. Jadi ini min 3 X1 sini. Min 3 X1 tambah min X2. Sini 3 sini 1 ya. Ini 1 kan. Ini 1. Nah, baris keduanya dikali kolom pertama ini akan terjadi apa? 3X1 ditambah X2 ya. Tambah X2. Berarti ini ada tadi berbeda ya, berbeda. Jadi saya ubah ya. Sebenarnya tidak salah, tidak salah tadi saya bilang kan. Ini berarti supaya baris pertama ini plus, ini maka dikali dengan min 1 ya, dikali min 1. Yang ini kali 1 aja, tetap. Jadi sehingga terjadi ini. Jadi apa? Saya tadi nyatakan 1 kok 3 duluan nih. Ini kali min 1 menjadi 3X1 tambah X2 sama dengan 0. Persamaan keduanya sama. 3X1 tambah X2 sama dengan 0. Karena ini sama, cukup ambil 1 kali aja kan. 2 persamaannya sama, berarti cukup 3X1 tambah X2 sama dengan 0. Kalau itu X2-nya berapa? X2 adalah min 3X1. Jelas? Jangan diambil itu ya. 3X1 sama min X2, 3X1 min X2 sehingga X1 adalah min sepertiga X2 pecahan. Kalau bisa bulat, mengapa tidak? Ya, misalnya mengapa enggak diambil yang bulat aja gitu. Lalu sini kesimpulan bahwa
X1-nya berapa, X2-nya berapa. Yang udah ada isi dulu. X2 adalah min 3X1, karena dalam X1 adalah X1 sendiri. Jelas sampai sini? Halo? Nah, dari sinilah kita dapat himpunan penyelesaian vektor adalah vektor yang kita misalkan adalah X1, X2, di mana X1, X2 anggota bilangan real. Maka himpunan penyelesaian vektor adalah yang ganti nih, yang kita ganti ini X2-nya. X2-nya adalah yang kita ganti adalah X2-nya. X2-nya berarti S1-nya tetap, X2-nya min 3 X1. Di mana X2-nya enggak ada, tinggal S1 aja, S1 anggota real. Kemudian kita keluarkan X1-nya, perkalian skala dengan matrik. Tinggallah 1 min 3 enggak? Halo? Jelas enggak nih? Ya. Di mana X1 anggota bilangan real. Maka kita jawab, jadi vektor eigen X adalah X1 dikali 1 min 3 untuk nilai eigennya adalah 1. Ya enggak? Lambdanya sama dengan 1. Maka vektor eigen adalah X1-nya ini kita ganti dengan skalar. Skalar dari 1 min 3 untuk nilai eigennya sama dengan 1. Sudah jelas? Halo? Cocok? Untuk yang nilai eigennya 1. Nah, sekarang untuk nilai eigennya 3 sekarang. Ya, untuk nilai eigennya 3, gimana? Untuk lambda sama dengan 3, nilai eigennya 3, maka nah, yang kita salin tadi ruang eigennya apa tadi? Lambda min 4, min 1, 3 lambda. Dikali vektor eigen, ini yang tadi lambda I kurang A, apa namanya ruang eigen ya. Ini vektor eigennya X1, X2 sama dengan matrik kolom 0. Ganti nih, 3 ya. 3 kurang 4, min 1, 3, lambdanya adalah 3. Jadi hasilnya, dingin sekali ya. X1, X2 sama dengan matrik kolom 0. Ya. 3 kurang 4 berapa? Min 1, min 1, 3, 3. Dikali vektor eigen X1, X2 sama dengan matrik kolom 0. Nah, seperti tadi, baris 1 dikali kolom 1. Baris 2 dikali kolom 2. Ya kan? Tahu ya? Baris 1 kali kolom 1 apa? Min 1 kali X1 tambah min 1 kali X2. Berarti sini menjadi min X1 kurang X2 sama dengan 0. Baris 2 kali kolom 1, 3 kali X1 tambah 3 kali X2 sama dengan 0. Supaya min ini menjadi plus dikalilah min 1. Ya, supaya 3-nya menjadi 1 ini dibagi 3. Bagi 3 atau dikali 1/3. Boleh kan? Maka ini terjadi apa? X1 tambah X2 sama dengan 0. Di bawah juga S1 bagi 3. S1 tambah S2 sama dengan 0. Sama enggak nih? Tidak sama, kita ambil 1 kali aja. X1 adalah min X2. Jadi boleh S1 sama S2 atau S2 adalah min S1. Jadi jawabnya bisa berbeda ya, tapi dua-dua benar. Nah, kesimpulan ini yang kita masukkan ke dalam himpunan penyelesaian vektor. Itu apa? X1, X2, di mana X1, X2 anggota bilangan real. Maka himpunan penyelesaian vektor adalah yang kita ganti apa sini? Oh, kesimpulannya belum, sorry. Ke sini buat kesimpulan. Apa kesimpulannya?
X1-nya adalah apa? X2-nya apa? X2-nya X1-nya min X2, berarti X2 sama X2 enggak? Halo? Ya, ini kesimpulannya. S1 adalah min S2, berarti S2 sama S2. Ini kita masukkan sini. Yang kita ganti adalah X1-nya. Ya, karena X2 sama X2, berarti S1 kita ganti. S1-nya kita ganti dengan min X2. Ini X2. Jadi minnya di atas. Tapi kalau di dalam S1 nanti minnya yang di bawah. Ya. Di mana X2 anggota real. Sama dengan keluarkan X2-nya, tinggal min 1, 1. Di mana X2 anggota real. Maka vector again, perhatikan, vector again X2 kali min 1, 1 untuk nilai eigennya berapa? 3 ya. Jadi X2-nya kita ganti dengan skalar. Sehingga vektor eigennya adalah S dikali min 1, 1 untuk nilai eigen adalah 3. Nah inilah nilai eigen dan vektor eigen sudah selesai. Sampai sini jelas? Baru pertanyaan A tuh. Pertanyaan B-nya, nah itu. Ya. Pertanyaan B-nya adalah tadi apa? Yang kita cari matrik transisi keadaan. Ya. Itu pertanyaan A. Sekarang B. Yang B-nya adalah matrik transisi keadaan. Dalam bahasa Inggris apa? State transition metric. Ya. Oke. Oh ya, nilai eigennya tadi lambda satunya 1 dan lambda 2-nya adalah 3. 1 dan 3 enggak? Halo? 1 dan 3. Nah, matrik transisi keadaan ini adalah yang ini adalah E pangkat AT. Ini sebetulnya E pangkat AT. Sama dengan apa? Sama dengan A0 kali matrik identitas ditambah A1 kali matrik A. Ya. Ini yang dimaksud dengan matrik transisi keadaan atau state transition matrix. Nah, di sini jangan lupa bahwa matrik A setara dengan T. Dengan lambda, sorry. A matrik A2 kali 2 setara dengan nilai eigen lambda. Sebenarnya nggak sama dengan A itu matrik. Lambda itu nilai eigen, bilangan. Ya, beda. Masa matrik sama dengan bilangan? Setara. Sehingga ini A-nya kita bisa setara dengan nilai eigen lambda A0. Identitas determinannya 1, ya kan? Ditambah A1 kali A. A-nya identik dengan setara dengan nilai eigen. Nah, ini kita balik. Ya, kita balik menjadi A0 kali 1 A0 ditambah A1 lambda sama dengan E pangkat lambda T. Halo? Oke. Kalau lambda 1, boleh nggak bikin gini? Lambda 1-nya berapa nih? 1 ya? Masukkan sini. A0 ditambah A1. Oh ya, kalau lambda 1 ini kan berarti A0 tambah A1 kali lambda 1 E pangkat lambda 1 T. Ini akan terjadi apa? A0 tambah A1 kali 1 ditambah dengan E pangkat 1 kali T. Betul nggak? Halo? Yang kedua, ini lambda. Yang kedua ada lambda kedua sama dengan 3. Sama dengan 3. Ya, 3. Maka A0 ditambah A1 kali 3
sama dengan E pangkat lambda. Oh, sorry. Jangan tulis dulu ini. Ini lambda 2 ya. Ini adalah lambda 2 E pangkat lambda 2 T. Maka ini menjadi A0 ditambah A1 kali 3 sama dengan E pangkat 3 kali T. Gitu nggak? Halo? Nah, baru ini selesaikan nih A0 tambah A1 kali 1 kan A1. Jadi A0 tambah 1 E pangkat T. Kita tulis sini ya. A0 ditambah A1 sama dengan E pangkat 1T. Ya enggak? Itu yang baris pertama. Baris keduanya A0 tambah 3A1 sama dengan E pangkat 3T. A0 ditambah 3A1 sama dengan E pangkat 3T. Kalau Anda enggak mau negatif, ya dibalik persamaannya. Boleh kan? Halo? Kalau Anda enggak mau negatif, ini diubah menjadi apa? Dibalik. A0 tambah 3A1 sama dengan E pangkat 3T. A0 ditambah A1 adalah E pangkat T. Nah ini bagaimana supaya A0-nya hilang? Dikurangi. Enak. Dikurangkan jadi apa? 3A1 kurang 1A1, 2A1. Nah. Sama dengan E pangkat 3T dikurang E pangkat T. Boleh begini ya. Jadi menghilangkan binnya. Dibalik boleh. Berarti A1 berapa? A1 adalah E pangkat 3T kurang E pangkat T per 2. Atau boleh tulis A1 adalah setengah E pangkat 3T dikurang setengah E pangkat T. Dapat ya, ini A1 ini. Sampai sini jelas? Halo. Nah, bagaimana mencari A1-nya ya? Kita ambil yang dari sini ya. Sama ini. Itu apa? A0 tambah 3A1 sama dengan E pangkat 3T. A0 tambah A1 adalah E pangkat T. Yang kita mau hilangkan kan A1-nya. Berarti ini harus disamakan caranya. Yang atas kali 1, yang pertama kali 1, bersama kedua dikali 3. Betul nggak? Kalau ini kali 1, salin aja. A0 tambah 3A1 sama dengan E pangkat 3T kali 3. 3A0 tambah 3A1 adalah 3E pangkat T. Supaya 3A1-nya 0 jumlahnya. Di apa nih? Dikurang atau ditambah sini? Halo? Karena ini sama, dikurang ya? Dikurangi. Kurang. Sehingga terjadi apa? A0 kurang 3. A0 apa? Min 2A0. Sama dengan E pangkat 3T dikurang E pangkat T. Waduh. Ini di sini ya ada min 2-nya. Tidak apa-apa sih. Jadi berapa A0? A0 adalah E pangkat 3T dikurang E pangkat T per min 2. Maka A0 berapa? Plus bagi min setengah E pangkat 3T. Nggak apa-apa ya. Nggak masalah. Min bagi min plus setengah E pangkat T. Jadi inilah kita peroleh A1 dan A0. A1 dan A0. Sampai sini. Oh ya sorry. Ini 3 E pangkat T ya. Iya, terima kasih. Jadi mata ini. Ini ada 3-nya. 3 E pangkat T. Berarti ini 3 per 2 ya? Iya kan? 3 per 2 ya. 3 per 2. Ada 3-nya, jadi 3 kali setengah. 3 per 2. Sampai sini jelas? A1-nya setengah E pangkat 3T kurang setengah E pangkat T. A2-nya, A0-nya min setengah E pangkat 3T. Ditambah 3 per 2 E pangkat T. Betul? Nah, sudah dapat ini barulah kita masukkan ke dalam apa? Matriks
Jadi apa? Matrik transisi keadaan. Jadi yang ditanyakan matrik transisi keadaan atau lambangnya E pangkat AT ya. Maka E pangkat AT rumusnya apa tadi? E pangkat T apa rumusnya? A0 kali identitas ditambah A1 kali matrik A. Ya. A0 kali matrik. Identitasnya I2 ya. Adalah I2. Nah, kita gantilah. E pangkat AT, A-nya matrik A ya. A0-nya kita salin, berapa A0 tadi? A0-nya min setengah E pangkat 3T ditambah 3/2 E pangkat T ya. E pangkat T 3/2 T dikali identitas. Identitasnya I2 1001 ya. Matrik 2 kali 2. Ditambah A1-nya berapa? Sorry. A1-nya setengah E pangkat 3T dikurang setengah E pangkat T. Setengah E pangkat 3T kurang setengah E pangkat T. Dikali matrik A. Berapa matrik A-nya? Halo? 41 min 30 ya. 41 min 30. Nah ini biasa hitungnya dengan kali. Jadi E pangkat AT berapa? Yang ini kali 1. Salin aja. Apa tuh? Min setengah E pangkat 3T ditambah 3/2 E pangkat T. Dikali 0. 0. Terus yang ini kali 0. 0. Ini kali 1. Min setengah E pangkat 3T ditambah 3/2 E pangkat T. Matriknya. Ditambah, hati-hati ini. Kecil. Dikali 4. Setengah E pangkat 3T kali 4. 4/2. Biar aja. Karena kita menjumlahkan nanti kan. Dibiarkan ya. 4/2 E pangkat 3T min setengah kali 42 atau 4/2 juga boleh. 4/2 E pangkat T kali 1. Salin aja. Setengah E pangkat 3T kurang setengah E pangkat T. E pangkat T. Ini terlalu lebar ini tadi ini. Nulisnya si E pangkat T. Ya. Kemudian ini kali min 3. Min 3/2. Min 3/2 E pangkat 3T. Ya enggak? Kali min 3. Min kali min 3 kali min setengah plus setengah 3/2 ya 3/2 E pangkat T terus kali 0 ini 0. Nah jumlahkan nih berapa? Lamannya beda ya. Jadi E pangkat AT sama dengan berapa? Yang ini kita jumlahkan ini berapa? Yang seletak. Min setengah tambah 4/2 berapa? 4/2 kurang setengah. 3/2 nah? Ya 3/2. 3/2 E pangkat 3T. Terus ini ya. 3/2 E pangkat T. 3/2 kurang 4/2. Min 4/2 tambah 3/2 min 4 tambah 3 min 1. Jadi min setengah ya. Min 1/2 E pangkat T. 30. Oke. Yang berikutnya yang sini. 0 tambah yang ini. Berarti yang ini tetap ya. Setengah E pangkat 3T min setengah E pangkat T. Yang baris 1, kolom 1, kolom 2 selesai. Sekarang baris 2, kolom 2, 0 tambah ini tetap ya. Ini tetap. Jadi min 3/2. Min 3/2 E pangkat 3T. Gitu ya. Terus
ditambah 3/2 E pangkat T tambah 3/2 E pangkat T, 6/2. Tidak salah ini. Ada salah nggak ya? Dan ini betul ya. Oh yang ini kan tambah 0. Kalau tambah 0 kan tinggal ini salin kan. Min 3/2 E pangkat 3T tambah 3/2 E pangkat T. Tambah ya. Tambah 3/2 E pangkat T. Terus yang terakhir apa? Ini tambah 0, ini juga salinnya nih, min setengah. Min setengah. Kok hilang di sini tadi? Min setengah ini tadi ya. Ditambah 3/2 T ya. Tambah 3/2 E pangkat T. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir, ujung-ujungnya. Yang ini ditambah 0. Berarti ini min setengah E pangkat 3T tambah 3/2 pangkat T. Kok hilang ya? Ini kacau nih. Saya tulis tadi kan, kok hilang ya? Saya tulis ini tambah 3/2 E pangkat T. 3/2. Saya hilang kali. Nggak bisa dihapus nih. Apa nih? Coba kita save as dulu. Kadang-kadang gangguannya gitu. Setiap ini pasti ada gangguannya terus. Base. Oke. Ya, timpa. Ini. Lagi save, bentar ya. Saya tulis berapa kali? 2 kali. Waktu saya itu lagi hilang ya. Kayaknya enggak bisa ditulis gitu ya. Oke. Di aduh. Kalau lagi save enggak bisa ini. 1,5. Oke. Gangguan. Ini hampir selesai yang ini. Tinggal kita lanjutkannya tes. Ada aja nih. Lama banget. Saya coba ini dulu ya di apa? Di stop sharingnya. Kita lihat masih juga masih.
Ingat saya sharingnya saya tutup jadi harus ulang lagi ya. Perhatikan. Mana dari halamannya ini. Kita buka kembali. Ingat saya belum sharing. Jadi tidak terekam nanti. Ini. Oh ini 0. Berarti enggak, ini hilang dia. Waduh. Astaga. Percuma. Maaf ya ini jadi hilang nih. Tapi ada di itu di OneDrive ini. Nah ini OneDrive-nya kita buka. Kemudian my file. Mana ya? My file. Ada yang hilang. Oh. Baik. Masih hilang ya. Sementara kerjakan yang nomor 2 dulu deh. Nomor 1 itu kan sedikit lagi selesai. Udah kerjakan nomor 2 nih. Saya cari dulu ini. Kerjaan nomor 2 ya. Ini hilang nih. Ini keluar ya. Kayak dulu nih. Sudah saat terakhir dia tidak bisa ditulis tadi. Begitu saya apa kan hilang. Memang seolah tertulis. Ini harusnya ini saya coba yang emailnya ada 2 saya. .edu sama .acid. Nah acid-nya kacau nih. Nah kalau ini pakai directory. Ada ini dia nih. Nih. Saya download ya. Download. Oh tinggal di sini ya. Masuknya selalu di .edu. Bukan acid. Kita lihat ada di ini. Di mana di ACID download. Ah, ini deh. Bukan. Kok enggak jadi, enggak masuk ya?
Anda kerjakan yang nomor 2 dulu. Ini saya cari ini keluar ya. Sempat keluar ya udah. Dari bagian terakhir. Ini. Untung pakai ini ya. Nah, ini bagian terakhir tadi. Di sini file kita save as ke save as download. Ke dokumen. Ya, sementara kerjakan nomor berikutnya. Ini saya lagi apa dapat nih tinggal sedikit lagi selesai. Penting. Coba kita lihat ada lagi. Oh, ini dia nih. Mudah-mudahan keluar ya. Ya, jadi. Hah? Ini kosong. Kosong. Apa ya? Maksudnya di sini. Ini 0 juga nih, kosong. Kita ulang lagi yang tadi. Aduh. Ini masih ada kan nih? Save as. Terus save as di sini ya, save as ya. Buka, mau simpan dulu. Simpan dokumen berarti ya. Tuh, ada di dokumen lah. Dokumen. Dokumen. Yang tanggal hari ini. Nggak ada ya? Berarti nggak masuk ya. Tanggal. Nggak masuk. Susah banget nih.
Oke. Ini tempat saya copy aja, bisa sih, lebih copy. Jadi ambil filenya nggak tahu nih. Gitu. Nah, ini baru terdownload ya. Udah. Aduh. Nah, ini dia. Copy ke di. Oke, udah berhasil ya.
Ingat kan saya belum di itu ya. Belum di share. Ya, sekarang kita lihat. Halo. Di share ya, share. 9. Oke. Kita lanjutkan. Halo. Tadi ini. Terus. Nah. Ini yang terakhir tadi ya. Berarti hilang banyak ya. Gila nih. Bisa hilang banyak gitu. Oke. A0-nya berarti ini. A0 berapa sini? Saya ulang lagi ya. A0 sama dengan. Halo. E pangkat 3T dikurang E pangkat T per min 2. Berarti A0 sama dengan berapa? Min setengah E pangkat 3T ditambah plus setengah E pangkat T. Benar ya? Halo? Ya. Kalau dikurangi. Oh ini dikurangi ya? Dikurangi berarti ini min dong. Halo? Ini min, ini min. E pangkat T. Ya, sorry. E pangkat 3T ya. E pangkat T kurang 3. Oh, ada 3-nya nih. Ini yang tadi. 3 E pangkat T. Berarti ini 3/2 ya. 3/2. Benar sampai sini? Ini bagi min 2. Ini plus. Min setengah. Oke. Nah baru kita jawab tadi apa? Matrik apa tadi? Ini hilang banyak juga deh. Matrik transisi. Hello. Keadaan. Yang lambangnya adalah E pangkat A besar. Matrik AT. Adalah apa tadi? E pangkat AT sama dengan A0 kali matrik identitas ditambah A1 kali matrik A. Jadi E pangkat AT sama dengan A0 ini berapa tadi? A0-nya min setengah. Min setengah E pangkat 3T ditambah ya. Tambah 3/2. Benar nggak itu? Halo? Tambah 3/2. E pangkat T dikali matrik identitas. Perhatikan dari tadi. Ditambah A1-nya berapa? A1-nya tadi adalah setengah E pangkat 3T dikurang setengah E pangkat T. Dikali matrik A-nya. Berapa tadi matrik A-nya? 4130. Betul nggak? Min 3 ya, sorry. Ada min 30. 41 min 30 ya. Min 3. Sehingga ini E pangkat AT sama dengan apa? Yang ini kali 1 jadi min setengah E pangkat 3T ditambah 3/2 E pangkat T kali 1. Kalau 0 sini. Itu yang bawah ini kali 0. Itu yang ini kali 1 tetap min setengah E pangkat 3T ditambah 3/2 E pangkat T. Ini matrik yang kali identitas. Sekarang yang dikali dengan ini. Berapa ini? Setengah kali 4, 4/2 ya. 4/2. Mengapa penyebutnya saya biar aja dulu. E pangkat 3T. 1/2 ini juga 4/2.
E pangkat T. Kali 1, salin aja. Setengah E pangkat 3T dikurang setengah E pangkat T. Kali min 3. Kali min 3 ya. Kali min 3 jadi min 3/2. Tadi sudah share ya? Sudah share. Oh yes. Sudah ya? Sudah share belum? Ada nih. Stop share ya berarti ya. Ya. 3/2. Mana tadi? Ini kali min 3/2 E pangkat 3T. Terus ini kali min 3 jadi plus 3/2 E pangkat T. Benar ya? Kali 0,0. Nah, kita jumlahkan nih. Berapa nih? Jadi E pangkat AT sama dengan berapa nih? Yang ini kita tambah ini. Berapa? 4/2 kurang 1/2 berapa? 3/2 ya? 3/2 E pangkat 3T. Nah, yang belakangnya 3/2 kurang 4/2. Jadi min setengah ya. Min setengah E pangkat T. Betul. Kemudian yang ini 0 tambah yang ini tetap salin aja. Setengah E pangkat 3T dikurang setengah E pangkat T. Yang 0 tambah ini tetap salin aja. Min 3/2 ya. Min 3/2 E pangkat 3T ditambah 3/2. Ada mau jadikan 1/2 boleh ya. Serah. 0 tambah ini salin aja. Min setengah E pangkat 3T ditambah 3/2 E pangkat T. Inilah matrik transisi keadaannya. Sudah paham? Paham nggak? Tadi itu mentoknya di sini ya tadi ya. Karena kita ini saya apa namanya? Rekam lagi ke OneDrive, enggak hilang lagi tadi. Selesai yang ini. Sekarang kita masuk yang cari representasi integral Fourier dari fungsi integral Fourier. Ya, representatifnya apa? Kita ambil yang soalnya yang nomor 2. Mana tadi? Ini ya. Kalau ini saya salin. Lama banget udah kayak ini salin. Tadi ini nih. Saving. Kacau hari. Ya sudah stop save-nya. Terjadi lagi. Kabur. Udah. Udah ya. Jadi kita save aja ya. Balik tadi ini. Share.
Mana tadi? Ini 29 ya. November. Nah, kita masuk yang kedua. Yang kedua itu adalah dia orang cari, sudah share ya, cari representasi integral Fourier dari fungsi representasi integral Fourier dari fungsi. Fungsinya adalah fungsi X sama dengan 1 dan 0 ya. Ini kapan? Jika harga mutlak X kecil dari 5, ini jika harga mutlak X besar dari 5. Nah ini. Ini kita harus ngerti dulu yang masalah ini. Saya kasih merah. Ini artinya apa nih? Harga mutlak X kecil 5 artinya X terletak antara apa? Halo? Pak. Antara min 5 dan positif 5. Singkat tak? Kita belajar di kalkulus 1 dulu apa? Derek kuasa atau power series. Ada kan? Dan kalau ini apa artinya? Ini artinya X kecil dari min 5 atau apa? X besar dari 5. Enak? Singkat? Nah, ini oke. Nah, ini bisa terjemahkan lagi. Apa artinya ini? Karena integral Fourier itu dari apa tadi? Dari 0. Sorry. Integral Fourier itu dari 0 sampai tak hingga ya. Tetapi bagian-bagiannya A omega dan B omega dari min tak hingga sampai tak hingga. Hati-hati deh. Nah, ini artinya apa nih? Kalau X kecil dari min 5, ini dari min tak hingga ada nih. Halo? Ini dari min tak hingga. Kalau ini artinya apa nih? X terletak antara apa? Dari 5 sampai plus tak hingga. Itu artinya. Ya. Yang kasih warna merah ya. Warna merah. Kelihatan ya merah. Oke. Maka kita jawab, oh ya, representatifnya nanti adalah ya representasi integral Fourier rumus umumnya adalah fungsi X sama dengan integral 0 sampai hingga 0 sampai hingga dalam kurung A omega atau A alfa boleh gak ya? A omega kali kosinus omega X atau T boleh gak ya? Boleh X boleh T. Terserah. Mau pakai X atau T. Oh di sini karena ini X dipakai X ya. Cos omega X ditambah B omega kali sin omega X kurung tutup D omega. Lalu yang buku cetak saya itu pakai alfa. Omeganya adalah alfa. Sama. Sampai sini jelas? Halo? Mungkin masalah harga batas ini yang perlu tahu juga ya. Itu yang mirip dengan apa yang Anda pelajari tentang direct convergen divergen pada direct kuasa power series. Ingat belum terlalu lama ya, kapus satunya. Oke. Nah, berarti kita harus cari apa sini? Yang kita ingin cari sini adalah selanjutnya adalah A omega. Ya. A omega untuk sini. Yang ingin kita cari adalah apa?
A omega dan B omega. Nah, kalau A omega, B omega itu dari min taingga sampai plus taingga. Nah, ini berlaku yang tadi, ketidaksamaan tadi, ya, dipakai, ya. Sampai sini jelas? Yang kita ingin cari itu ini. Ini kita cari sama A omega. Apa rumus dari A omega? A omega adalah, apa rumusnya? Seperti integral min taingga sampai plus taingga. Terus ini fungsi X. Ini X, kalau fungsi T, kalau dalam T fungsi T, ikuti gitu ya. Kalau X, T, T. Nah, fungsi X kali kosinus omega X dx. Ya. Ini dx bukan. Nah, ini yang kita pecah nih. Untuk rumus ini kita pecah menjadi A omega sama dengan seperti dipecah menjadi 3 bagian. 3 bagian itu adalah dari min taingga sampai berapa tadi? Min taingga sampai min 5, betul nggak? Batasnya tadi apa ya? Batasnya ada min taingga sampai min 5, kemudian min 5 sampai plus 5, dari 5 sampai. Jadi batasnya itu yang penting tahu ini. Saya kasih warna ya, kuning. Nih. Ini dulu, baru yang ini kan ini min taingga sampai min 5, min 5 sampai plus 5, terus dari 5 sampai plus taingga. Jelas? Ya. Sehingga kita pecah nih jadi apa? Nah, tadi. Dipecah min taingga sampai min 5 dari fungsi X kali kosinus omega X, ya, ditambah integral dari atau fungsi X-nya mau diisi nanti boleh ya. Kalau mau diisi boleh nih. Kalau mau diisi, jadi di sini tertulis apa? X sini. Turun ini nilainya kosong dulu. Kosinus omega X mau dikurung boleh. Dx ditambah integral dari min 5 sampai 5. Tadi kan batasnya X antara min 5 dan 5. Berapa fungsinya? Kali kosinus omega X dx. Terakhir dari plus 5 sampai taingga. Kali kosinus omega X dx. Belum tutup. Nah, Anda lihat tadi di grafiknya. Ini ketidaksamaannya. Antara min taingga sampai min 5 dan antara 5 taingga itu adalah 0. Tapi antara min 5 sampai 5 itu 1. Ya enggak? Fungsinya nih 0 dan 1. Ya. Jadi Anda lihat sini antara min 5, ya min taingga sampai min 5 0, kemudian 5 sampai taingga 0, tetapi antara min 5 sampai 5 1. Itu enggak? Lebihnya 0, ya kan? Nah, karena ini 0, ini hilang enggak nih? Integral 0 ya. Ini hilang. Ini hilang juga. Hilang itu artinya 0 nilai. K yang kita boleh adalah A omega sama dengan berapa? Seperti integral min 5 sampai 5. Ini satu ini boleh hilang ya. Tinggal kosinus omega X dx. Halo, sampai situ jelas? Nah, ini nama sudutnya beda. Omega X dengan dx. Jadi harus disamakan. Caranya gimana? A omega sama dengan seperti, kasih jarak ya. Min 5 sampai 5 kosinus omega X D omega X. D sengaja. Berapa turunan omega X terhadap X? Gara-gara X dipakai T ya. Ini jadi apa? Omega dx. Benar? X kan turunannya 1 dx nggak? Halo? X turunannya 1 dx. Omega ke tangga pengali. Nah, terjadi kelipatan
omega kan jadi dx saja deh. Jadi kayak ini omega supaya yang J1 dikalilah seper omega, kan? Halo, seper omega, ya. Sehingga ini hasilnya A omega berapa? Ini menjadi pi kali omega, pi omega pi terserah. Integral cos U du apa? Integral cos U du adalah sin atau min sin? Sin, betul. Dapatnya sin omega x. Agak batas min 5 sampai 5. Ya kan? Agak batas min 5 sampai 5. Jelas di sini? Baru kita masukkan yang kita ganti x-nya ya. Yang kita ganti min 5 dan 5 itu x-nya. X-nya yang kita ganti. Ya. Nah, kita gantilah X-nya yang satu harga batas atas 5, harga batas bawah min 5. Sehingga A omega berapa? A omega sama dengan seper pi omega. Pi omega. Nah, kita masukkan nih. Yang kita ganti X-nya ya. Sin omega kali 5 dikurang sin omega min 5. Ya. Jadi kita ganti sini sin omega kali 5 dikurang sin omega kali min 5. Enak. Jadi X-nya yang min 5 batas atas, min 5 batas bawah. Maka A omega sama dengan seper pi omega. Ini apa nih? Ini sin 5 omega. Itu enggak gitu. 5 omega dikurang. Oh ya, min ini seolah keluar ya. Min kali min plus sin. Min keluar tinggal 5. 5 kali omega, 5 omega. Nah, sin omega tambah sin omega apa? Plus sin omega tambah plus sin omega adalah 2 omega. Berarti ini hasilnya seper pi omega ini menjadi 2 sin 5 omega. Nah, ini cara nulisnya yang sin omega sama omega digabung. Jadi apa tulisannya gimana? 2-nya keluar, 2 kali 1 2, 2 per pi dikali sin 5 omega, 5 omega per omega. Inilah A omeganya baru omeganya bisa harus cari B omega lagi. Ya. Jadi kita harus cari B omega. Ini baru A omega nih. Paham maksudnya sampai sini? Halo? Ujian Anda ini harus kayak gini. Cukup kan 2 jam? 120 menit. Biasanya kalau ya lebih untuk periksa. Oke, kalau sudah cari B omega. Kalau dapat A omega dan B omega, masukkan ke dalam representasi integral Fourier. Dan tadi rumus itu ya. Fungsi X adalah integral 0 hingga dalam kurung siku misalnya A omega kali cos omega X ditambah B omega kali sin omega X kurung kali D omega. Jadi itu nak diselesaikan ya, ditinggalkannya seperti itu nanti. Oke. Nah, selanjutnya baru kita masuk B omega. Sudah ini sudah
Halo, sudah masuk ya. Jadi B omega. Jadi B omega adalah seperti ya, seperti integral. Hati-hati ini. Min hingga sampai plus hingga fungsi X dikali sin omega X dx. Ya, itu rumus umumnya. Nah, ini dipecah ya. Ini ke rumus dasarnya. Ini pecah menjadi B omega sama dengan seperti dikali integral min tak hingga sampai tak hingga. Ini ada harga fungsi X-nya sin omega. Oh, sorry. Ini kok bukan omega. Min omega sampai yang tadi kan nulisnya. Min omega sampai min 5. Enak. Kemudian sini tambah integral min 5 sampai 5. Nah, fungsi X-nya berapa? Kali sin omega X dx ditambah dari 5 sampai plus tak hingga. Fungsi X-nya berapa? Kali sin omega X dx. Mengapa? Kalau tulis ya kan harus dinyatakan. Itu buku cetak begitu. Langsungnya ya min 5 sampai 5. Lantas yang min 5 sampai tak hingga terus 5 sampai plus tak hingga kemana? Nah itu orang ada timbul pertanyaan ya. Jangan kami seperti ini. Nah, ternyata yang tengah-tengah ini yang min 5 sampai 5 nilai 1, yang selebihnya 0, betul enggak? Halo, kalau kita lihat yang tadi di apa? Pertidaksamaannya ada deh. Ini. Ini ada lagi kan? Yang agak 1 ini kan X antara min 5 sama 5, selebihnya 0. Saya tahu Anda mau motongnya itu kan. Tapi kalau Anda ngajar orang tuh nggak ngerti orang apa tuh. Ya. Oke. Nah, berarti yang 0 ini hilang. Ini juga hilang. Hilang artinya 0 ya. Nah, sehingga tinggallah B omega berapa? B omega adalah seperti tinggallah seperti integral min 5 sampai 5. Satunya hilang, tinggal sin omega X dx. Nah, ingat nama sudutnya beda. Disamakan. Jadi B omega sama dengan seperti kasih jarak ya. Min 5 sampai 5 sin omega X D omega X. Sengaja. Sin U DU. U-nya omega X. Nah, D omega X-nya adalah omega kali turunan X 1 DX. Jadi kelipatan omega. Supaya omega jadi 1 dikalilah seper omega. Ya kan? Sehingga terjadi B omega berapa? B omega adalah seperti omega. Nah, integral sin adalah min cos. Sin U DU. Min cos U. U-nya omega X agak batas min 5 sampai 5. Ya. Nah, minnya boleh keluar ya. Minnya kita keluarkan, min ini sebaiknya. Kita keluarkan. Jadi min 1 per pi omega, nanti cosnya jadi positif gitu. Ya. Ternyata ini nanti aslinya 0. Ya. Mengapa 0? Ada nanti. Karena cos min alfa adalah cos alfa juga. Sehingga enggak? Orang keempat. Ya. Ini minnya kita keluarkan. Jadi apa? Kalau minnya kita keluarkan, ini sama dengan apa? Min 1 per pi omega. Tinggallah sini apa? Cosinus omega X agak batas min 5 sampai plus 5. Nah, ini kita ganti X-nya ya. Yang kita ganti X-nya. X-nya kita ganti ya. Ini. X-nya kita ganti. Jadi B omega berapa? B omega adalah min 1. Min 1 per
pi omega terus sin. Oke. Yes. Ini integrasi min cos bukan sin nih. Cos. Sorry. Cos. Cosinus omega X. Ya. Cosinus omega X. Nah, hati-hati di sini. Ini cos omega X. X-nya diganti ya. Jadi sini adalah omega kali batas atas 5 dikurang cosinus omega kali batas bawahnya min 5. Sehingga ini hasilnya min 1 per pi omega. Ini adalah cosinus omega 5 omega dikurang cosinus dari ini min omega, atau catat dulu boleh, min 5 omega. Nah, ini cos min alfa adalah cos alfa. Sehingga enggak? Halo, cosinus dari min alfa adalah cos alfa. Ya. Cosinus min alfa adalah cos alfa. Orang keempat selalu positif. Ya. Sehingga hasilnya min 1 per pi omega, tinggallah cosinus 5 omega dikurang cosinus 5 omega. Minnya tidak keluar ya. Karena cosinus min omega adalah cos alfa adalah cos alfa juga. Nah ini coret nggak nih? Ini saling meniadakan. Sehingga hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0. Ini kan 0 nih. Hasilnya 0. 0 kali min 1 per pi omega adalah 0. Jadi B omeganya bernilai 0. Jelas sampai sana? Ini permainan trigonometrinya. Nah, baru Anda jawab representasi integral Fourier. So kan nih, panjangnya tadi itu apa? Fungsi X dengan integral 0 sampai tak hingga dalam kurung siku atau apa? Fungsi E kali cos omega X ditambah B omega kali sin omega X kurung kali D omega. Ya. Jadi Anda jawab sini integral Fourier, ya. Integral Fourier, representasi. Representasi integral Fourier adalah apa? Fungsi X sama dengan integral 0 sampai tak hingga dari apa? A omega kali cosinus omega X dx tambah B omega kali sin omega X kurung D omega. Ya. Maka fungsi X sama dengan 0 sampai tak hingga berapa omega tadi? Ini berapa omega? Omeganya adalah 2 pi sin 5 omega per omega. Oke. Jadi sini 2 per pi ya, 2 per pi sin 5 omega per omega gitu ya, kali cosinus omega X ditambah B omega berapa? 0 tadi ya. 0 kali sin 5 omega kurung D omega. Yang 0 hilang ya. Yang 0-nya hilang. Enak. Oke. Naik ke atas. Ini ya. Karena koran keempat, koran keempat positif enggak? Saya lupa ini dulu yang karena kalau digambarkan ini cos kan plus plusnya itu di sini kan. Min, ya enggak?
Jadi, di sini ada sudut min alfa. Jadi kosinus min alfa selalu dikurangi 4 positif. Jadi apapun yang menjadi kosinus. Jadi kosinus min alfa kurang keempat adalah cos alfa juga. Jelas itu? Itu alasannya mengapa 0. Nah, maka dapatlah fungsi X sama dengan apa? Nah, ini sudah hilang ya. Ini hilang. Tinggal 2/Pi ini boleh keluar enggak? Konstan. 2/Pi boleh keluar. 2/Pi keluar. Tinggal 0. Tak hingga. Ini ya. Tinggal sebentar lagi. Ini adalah dikali nih. Sin 5 omega kali cos omega X per omega. D omega. D omega tak di atas juga boleh. Sudah selesai udah. Jawabannya dalam bentuk integral. Tidak diselesaikan. Ini sebut representasi integral Fourier. Jelas sampai sini? Oke, ini kita save. Oh, sudah saya pakai itu dia. Ya. Jadi ini S masuk ke mana nih? Ke G base sama ya ini. Oke. Jadi ini saya kirim sekarang ya yang ini ya. Saya kirim mana web Omega ada ya.
Oke. Ini saya kirim ya. Kok hilang ya? Ya. Jadi yang selebihnya coba latihan kerjakan minggu depan kita bahas ya, kerjakan ini. Jika lagi mau step kirim Brenda nih. PDE. Sudah saya kirim ya. Cuma videonya belum.